Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, salam kenal. Saya Maya Lestari, NPM F0G02201 dari Prodi D3 Kebidanan. Dosen pengampu Bapak Wisman, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Sejarah Perkembangan, Kedudukan, dan Fungsi Bahasa Indonesia. Apa itu bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu yang menjadi sebagai bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudah bersamaan dengan mulai berjalannya konstitusi. Sejarah pertumbuhan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia, lisan maupun tulisan, berkembang mulai pada saat terbentuknya, yaitu pada 28 Oktober 1928 bersamaan dengan Momen Sumpah Pemuda. Setelah terbentuknya, bahasa Indonesia terus berkembang seiring berlakunya ejaan Van of Huizen, Soewandi, Malindo, bahkan hingga ke ejaan yang disempurnakan, EYD. Peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Indonesia. Pertama, pada tahun 1901 disusunlah ejaan resmi bahasa Melayu oleh C.H.A. Van of Huizen yang dibantu oleh Muhammad Thayyib Soetan Ibrahim dan Nabawi Soetan Makmur. Ejaan ini dimuat dalam kitab logat Melayu. Kedua, pada tahun 1908, pemerintah kolonial Belanda mendirikan Badan Penerbit Buku Bacaan yang kemudian diberi nama yaitu Kommissie voor de Volkstuur atau Taman Bacaan Rakyat. Pada tahun 1917 diubah menjadi Balai Pustaka. Badan penerbit tersebut menerbitkan berbagai macam novel seperti Siti Nurbaya, buku penuntun bercocok tanam, dan lain sebagainya yang membantu dalam penyebaran bahasa Melayu. Ketiga, pada tanggal 16 Juni 1927, Djajah Datuk Kadjo menggunakan bahasa Indonesia di dalam pidatonya. Hal ini merupakan pertama kalinya dalam sidang Volksraad atau Dewa Rakyat terdapat seseorang yang berpidato dengan memakai bahasa Indonesia. Keempat, pada tanggal 28 Oktober 1928, Muhammad Yamin secara resmi mengusulkan supaya bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa persatuan Indonesia.
Selanjutnya yang kelima, pada tahun 1933 terbit majalah Pujangga Baru yang diasuh oleh Armid Pane, Amir Hamzah, dan Sultan Takdir Ali Syabana. Pengasuh majalah ini adalah sastrawan yang banyak memberi sumbangan terhadap perkembangan bahasa dan sastra Indonesia. Pada masa Pujangga Baru ini, bahasa yang digunakan untuk menulis karya sastra adalah bahasa Indonesia yang dipergunakan oleh masyarakat dan tidak lagi dengan batasan-batasan yang pernah dilakukan oleh Balai Pustaka. Selanjutnya, kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia pada bab 15 pasal 36. 2. Sebagai bahasa nasional. Fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan, kebangsaan, identitas nasional, alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya, serta alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Fungsi bahasa Indonesia. Pertama, lambang kebanggaan nasional. Kedua, lambang identitas nasional. Ketiga, sarana pemersatu suku bangsa. Keempat, alat komunikasi antar budaya dan antar daerah. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kata yang salah, saya memohon maaf. Kepada Allah, saya memohon ampun. Terima kasih telah menonton video saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.